Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Tidak ada orang Islam dimanapun berada, profesinya apa saja, hidup zaman kapan saja, strata pendidikannya apa, bahkan mungkin partainya apa, golongannya apa, mazhabnya apa, yang tidak mengharapkan syafaatnya Nabi. Semua tentu saja berharap. Tapi kali ini, siang hari ini 20 menit saya tidak menerangkan mengenai syafaat. Tapi yang kemungkinan persyaratan mengarah ke seperti itu. Dimulai dari mana pikiran kita? Dimulai dari menjelaskan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja jawabannya bermacam-macam. Tetapi yang jelas kalau kita sudah syahadat tentang Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu konsekuensinya adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa sosok Nabi Muhammad ini utusannya Allah. 2, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikhabarkan oleh Nabi. 3, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. 4, wa natruku mana anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Nah, kitab ini ada judul Himayatul Mustafa Janabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Upaya Nabi di dalam memelihara tauhid, ya, keimanan kita kepada Allah, dan membendung setiap jalan yang menuju kemungkinan orang berbuat syirik. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar, dan jangan main-main dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oleh karena itu judul itu tadi dalam bahasa Indonesianya upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Akan saya kemukakan beberapa poin. 1, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ubahnya seperti kita. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau bisa diikuti 20 menit dari awal saya berbicara tadi, insya Allah tidak salah paham. Apa maksudnya? Jadi kebutuhan biologis, kebutuhan dasar, kebutuhan sosial itu sama dengan manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu juga berinteraksi, makan, minum, tidur dan tidak tidur, berumah tangga dan sebagainya, itulah Nabi kita. Sehingga jangan ada orang punya pikiran bahwa Nabi tidak butuh yang begitu-begitu itu tadi. Nah, itu maksudnya. Kenapa?
Sosok Nabi kita ini dipakai contoh oleh manusia. Lah kalau manusianya itu yang akan mencontoh seseorang ini, maka seseorang itu juga harus sama dengan ini tadi yang dicontoh. Kalau ini malaikat yang diutus oleh Allah dipakai contoh manusia, tidak cocok. Itu ada usulannya orang kafir, kok enggak malaikat saja itu, tapi saya enggak bahas itu ya. Ini enggak cocok itu, keliru pikirannya orang kafir. Ya. Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok enggak malaikat aja yang diutus? Salah, Mas. Wong ini sosok ini kayak contoh manusia itu. Maka diutuslah manusia. Nah, yang bisa dikemukakan bahwa Nabi Muhammad hakikatnya manusia biasa seperti kita, saya rasa sudah terlalu banyak keterangan di masjid ini ya. Misalkan kita ambil surat Fussilat ayat yang ke-6. Ini sepintas saja, saya tidak tafsiri panjang lebar. Kita ambil bagian awal. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad suruh nerangkan bahwasanya dirinya itu adalah manusia biasa seperti Anda. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya itu manusia kok sampean ini loh. Bedanya apa? Yuha ilayya, saya menerima wahyu. Nah itu bedanya. Makanya kita disuruh syahadat. Loh gitu aja kok disuruh percaya bahwa gimana wahyu itu lewatnya? Nah lewat malak Jibril. Sudah jangan mengungkit-ungkit masalah itu. Itu sudah kita imani, malak Jibril diutus sama Allah bertemu sama Nabi Muhammad. Kadang-kala seperti manusia begini, dialog sama Nabi. Tidak usah digugat lagi begitu. Nah, kata ahli tafsir, mithlukum seperti kamu itu maknanya tahqiqul basyariyah. Menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah manusia ya, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Coba saya selipkan sedikit Pak ya. Ada orang datang ke Nabi, 3 orang sahabatnya. Pikirannya sahabat ini mau jadi orang baik itu enggak tidur semalaman, pokoknya juga tidurlah, sholat aja, kepengen jadi orang baik. Yang kedua mengatakan bahwa saya mau tiap hari puasa, pokoknya puasa terus, nggak mokel-mokel supaya jadi orang baik. Yang ketiga, saya enggak nikah, ribet, ya. Kata Nabi, enggak begitu orang itu. Saya itu loh orang paling takwa di antara kalian. Ana asumu wa uftir. Saya ini ya puasa ya tidak puasa. Anamu wa astaiqidu. Saya ini ya tidur ya tidak. Wa atazawwajun nisa. Aku ya menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka seperti saya tidak termasuk golongan. Jadi normal, manusia biasa. Bedanya menerima wahyu. Ayat yang seperti itu, Pak, ada juga di surat yang sudah sering jenengan baca. Biasanya dibaca pada hari Jumat. Surat apa itu? Al-Kahfi. Di bagian akhir kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu ilah yang satu, Allah, jangan saya. Wes, ini jenengan simpen dulu keterangan Quran tadi, bahwa hakikatnya manusia biasa, ya makan, ya minum, ya tidur ini. Andai kata ini diterangkan sebelum Rasulullah wafat, itu ada pertanyaan begini. Loh, kalau begitu besok-besok Nabi Muhammad ini wafat. Jawabannya, iya. Jenengan ini dan saya tanpa diberitahu, Pak, besok kita itu meninggal loh. Itu udah ngerti, nggak usah dikandani wes. Cuma yang perlu diberitahu itu apa? Ada apa di balik kematian? Nah itu loh. Oh dikandani nggak manut kok. Nah itu, apalagi nggak dikandani, gitu maksudnya. Wes, ini disimpan dulu Pak ya, tentang Nabi Muhammad manusia biasa. 2. Nabi Muhammad itu di dalam berbagai kesempatan mengatakan apa? Kalau pakai bahasa hadis,
Abdullah wa rasuluhu, Abdullah wa rasuluhu, Abdullah wa rasuluhu. Tidak boleh, tidak mau yang lain-lain. Contohnya di mana? Dalam kitab Al-Qaulul Mufid bab yang kedua, Nabi bilang gini, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, saya ambil abduhu wa rasuluhu. Siapa yang bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, syahadat tentang Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kalau saya lanjut, tapi sepintas saja, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan syahadat tentang Isa artinya mempercayai Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih dari itu. Orang Islam tidak boleh. Kalimatnya yang disampaikan Allah kepada Maryam dan ruh itu dari Allah SWT. Yang berikutnya, al jannatu haqqun an-naru haqqun, yakin surga itu ada, neraka itu ada. Adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amal, orang itu akan dimasukkan surga berdasarkan amalnya. Nah, yang kedua tadi Nabi Muhammad menyebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ini hadis, kalau tadi Quran ya, ini bagian itu. Satu poin lagi. Satu ketika Nabi itu bilang gini kepada para sahabat. Tapi sebelum saya sebutkan hadisnya ya, saya tanya dulu. Ini mohon maaf tidak bermaksud mengolok-olok orang-orang yang menuhankan Al-Masih. Saya tanya, apa betul orang Nasrani itu berlebih-lebihan sikapnya kepada Al-Masih, putra Maryam? Jawabannya? Halo? Berlebih-lebihan apa enggak? Iya, sampai dianggap sebagai apa? Putranya siapa? Putra Allah. Tak tanya sekarang. Apakah umat Islam boleh menganggap Nabi Muhammad seperti anggapannya orang Nasrani kepada Al-Masih? Tidak boleh. Nah, di situ loh iman panjenengan dan saya itu supaya tidak keliru. Apa dawuhnya Rasulullah? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Karena ini Rasul, Pak. Khawatir nanti orang itu mengapa Rasulullah dawuh seperti begitu. Ada kekhawatiran jangan-jangan zatnya Allah, cahayanya Allah, kekuasaannya Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Innama ana abdun. Saya ini cuma hamba Allah. Itu berkali-kali. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Maka kalau sampai menyebut saya, memanggil saya, ini Muhammad Abdullah Rasulullah, Abdullah Rasulullah. Sehingga pada saat itu para sahabat itu, andai kata lebih sepuh sekalipun, bahkan mertuanya Rasulullah sekalipun, itu tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, dengan panggilan itu tidak boleh. Harus apa? Ya Rasulullah. Nah begitu. Ketemu di masjid, ya Rasulullah. Ketemu di pasar, ya Rasulullah. Umar bin Khattab kalau memanggil Nabi walaupun itu mertuanya, ya tetap ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad memanggil Umar, mertuanya, ya Umar, gitu. Coba jangan tiru Nabi manggil mertua begitu. Jadi rame enggak kira-kira? Jangan ditiru, ini lain Pak ya. Sebaliknya, kalau Sayyidina Umar manggil Nabi, ya Muhammad, enggak boleh sama Allah. Ini bukan orang sembarangan. Gelarnya yang diberikan Allah Abdullah dan Rasulullah. Ya Muhammad tidak boleh. Apalagi Surabayaan Mat, nah itu tambah keliru. Di situ. Saya pancing panjenengan, sudah 15 menit, hampir 20 menit. Saya tanya, apakah Rasulullah itu tahu apa yang akan terjadi besok?
Jawabannya? Halo? Enggak. Itu coro Jawa nih Pak, mohon maaf yang enggak Jawa ya. Oh Nabi itu sakti Mas. Gimana hasilnya? Weruh sak durunge yang enggak Jawa, enggak apa, dengarkan aja. Weruh sak durunge apa? Winara. Apa maksudnya itu Pak? Tahu sebelum kejadian? Jangan. Keliru nanti. Ini saya baca di kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah dia. Khina sami'a Rasulullah SAW ikhdal jawari takhulu. Nabi itu pernah mendengar seorang ibu ngomong gini, Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadan. Kalau saya terjemahkan bebas Surabayaan. Untung ya kita itu punya nabi yang mengerti besok yang akan terjadi, apa yang akan terjadi besok. Dilarang sama Nabi, tidak boleh. Ya, apa kemudian keterangannya Rasulullah? Da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina, rawahul Bukhari. Bu, tinggalkan ucapan begitu. Siapa yang ngerti besok yang akan terjadi? Enggak ada. Memang apa kok begitu? Karena besok dan seterusnya yang tahu itu cuma siapa? Allah, bukan Nabi. Dalil-dalil dan pikiran-pikiran yang dikemukakan inilah oleh penulis kitab Tauhid kemudian disebutkan sebagai himayatun Nabi janabat Tauhid. Upaya Rasulullah dalam memelihara Tauhid dan menghapus segala jalan yang menuju kepada syirik. Satu pertanyaan lagi. Ya, tapi masih banyak pertanyaan kalau mau diteruskan. Pertanyaannya gini. Apakah orang Nasrani, mohon maaf ini bukan mengolok-olok ya, itu meyakini Nabi Isa itu Al-Masih menghapus dosa? Orang Nasrani? Mereka, ya toh? Sekarang kita umat Islam, apakah umat Islam boleh meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Boleh apa tidak? Tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah jenengan pernah mendengar ada nasyid yang kayak begini? Alaika ya salam khairal anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunub, assalamu alaik. Jangan didengarkan enaknya saja Pak. Apa maksudnya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Betul enggak Nabi itu menghapus dosa? Iman kita tidak. Inilah yang tidak boleh sama Nabi begitu-begitu itu tadi. Yang menghapus dosa itu Allah, bukan Rasulullah. Sumpah saja saya sudah pernah terangkan sekian tahun yang lalu di masjid ini. Orang Islam itu kalau sumpah pakai nama Allah saja. Wallahi, billahi, tawahi, boleh. Bahasa Indonesianya terjemahannya semuanya itu adalah demi Allah. Bagaimana kalau digandeng dengan Rasulullah? Demi Allah, demi Rasulullah. Enggak. Demi Allah saja Mas. Rasulullah sudah tidak perso, tidak tahu, sudah wafat. Karena sumpah itu adalah tahqiqul amri au ta'kiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ada benda, ada barang hilang, mengarah kepada seseorang, terindikasi mengambil misalkan begitu. Naudzubillah min dzalik. Untuk meyakinkan bahwa bukan dia pelakunya, maka dia bersumpah demi Allah. Jadi nama Allah dipertaruhkan, diambil, dipakai untuk meyakinkan perkara yang hilang tadi, perkara yang pindah tadi, perkara yang rusak itu tadi bukan dia. Itulah maka tidak boleh digandeng antara nama Allah dengan nama siapa? Rasulullah. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, lah itu kok kita temukan di Quran demi matahari wasyamsi wal qamari wal laili, demi malam, wal jibali, demi gunung-gunung. Loh, yang sumpah itu Allah Mas, enggak ada yang larangan. Allah itu enggak ada yang larang.
Mau sumpah pakai nama apa saja, mau menghidupkan siapa saja, mau mematikan siapa saja, mau memberi rezeki pada siapa saja, mau menjatuhkan martabatnya siapa saja, rambu-rambunya sudah ada. Nah, inilah yang dimaksudkan himayatun Nabi atau himayatul Mustafa, upaya Rasulullah SAW dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jenengan tidak boleh salah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tak pancing pertanyaannya. 2025 apakah Rasulullah itu bisa hadir ke sini? Halo? Dalam bentuk jasmani bisa hadir? Dalam bentuk rohani bisa hadir? Halo? Tidak dalam iman kita. Karena para sahabat tidak pernah meyakini kayak begitu. Rasulullah 2025 bisa dimintai pertolongan? Lagi-lagi saya menemukan nasyid, mudah-mudahan tidak salah paham. Tapi memang jenengan harus akidahnya harus lurus, tidak boleh salah, Pak. Bahaya kalau akidahnya salah, ya. Apakah kita pernah mendengar nasyid yang begini? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamati fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Bahasa Arab enak, fasih. Sepertinya itu adalah mengikuti sunnah dan syariatnya Nabi. Tapi apa maknanya? Wahai imamnya para rasul, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh, Pak? Ini kalau tidak dibuka tidak tahu umat dan masyarakat. Ya. Di tempat yang lain, mohon maaf saya ditanya, Ustadz itu kan karya seni, seni suara maksudnya, nasyid, qasidah. Saya jawab begini, seni itu boleh dalam Islam. Orang itu bicara yang meliak-liuk, yang enak, yang indah, itu juga seni berbicara. Sehingga bisa orang dari tidak faham menjadi faham, tidak termotivasi menjadi termotivasi. Orang tidak rajin melakukan kebaikan karena termotivasi dengan kata-kata yang indah, itu juga seni. Tapi, ya saya bilang gitu, karya seni apapun tidak boleh berlawanan dengan hukum syariat. Ini hukum akidah. Ya, bilangnya karya seni. Tapi kalau karya seni meyakini Nabi Muhammad masih bisa dimintai pertolongan, ya tidak gitu loh. Saya masih ingat, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah paham. Waktu Indonesia mau membuat undang-undang, DPR sama pemerintah, saya lupa presidennya siapa waktu itu. Ya, undang-undang apa? Anti pornografi. Rame di media massa, masyarakat. Biasanya kalau pemerintah atau DPR mau membuat undang-undang, organisasi-organisasi sosial besar itu juga dikirimi naskahnya supaya dikritisi. Baik misalkan kalau di Indonesia ada organisasi keagamaan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis dan sebagainya. Waktu itu rame, saya masih ingat di media. Ya, ada yang menyebutkan bahwa undang-undang anti pornografi, lalu ada pasal-pasal dan ayat-ayat yang mau dipertahankan oleh, mohon maaf, para foto model. Katanya dia, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, difoto pakai bikini saja di pinggir pantai atau di tepi jurang, atau difoto pakai cuma busana sekian, mohon maaf kelihatan separuh, itu katanya karya seni. Nah sekarang saya tanya, apakah karya seni bagi foto model itu kemudian bebas nilai? Orang boleh difoto dengan pose bagaimanapun lalu dipasang di kalender-kalender, boleh nggak Pak? Tentu saja tidak boleh. Ini contoh maksud saya. Itu bisa merusak dan bisa ditiru oleh adik-adik dan anak-anak kita.
Nah, berkaitan dengan nasid, karena saya pernah ditanya, Ustadz itu kan karya seni. Jawaban saya seperti itu tadi. Karya seni itu tidak bebas nilai. Orang tidak boleh melemparkan seni apa saja, tapi kemudian nabrak akidah, nabrak ini, nabrak aturan, tidak boleh. Nah, lebih-lebih orang Islam ada rambu-rambunya. Maka mengikuti Nabi dan Rasul itu bagian yang menuju kepada keselamatan kita. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Ada yang dibahas Pak? Biasanya nggak ada yang tanya, biasanya itu ya. Tapi boleh kalau ada yang tanya ya. Nah, kitab ini yang saya kaji di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu judulnya adalah ada 67 judul. Entah 10 tahun yang lalu itu saya urut pertama, kedua, ketiga sudah khatam. Saya tanya yang berkewenangan, ini gimana sudah khatam? Ngajinya Prai monggo. Oh eman Ustaz. Lalu dibaleni lagi, ini juga sudah hampir khatam. Kalau ini khatam, saya beri 2-3 opsi. 1, diulangi lagi mulai dari awal. Kalau diulangi mulai dari awal, bahasannya dilala, dalil-dalil. 2, fadlu tauhid, fadilahnya la ilaha illallah. 3, man haqqat tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. 4, al khaufu minasyirki, orang harus berhati-hati jangan sampai berbuat syirik. Ada keterangannya. Syafaat ditulis bab 17. Ya, tawakal ditulis bab 33. Al-amnu min makrillah, orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah, ditulis bab 34. As-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah, ditulis di bab yang 35 dan seterusnya. Jadi sudah hampir khatam. Opsinya 1, diulangi lagi. 2, ganti kitab yang lain lagi, sama-sama tauhidnya. 3, ngajinya libur dulu. Nah, gimana keputusannya? Semua terserah padamu. Nah begitu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan yang lebih penting dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, Allah memberi umur panjang yang barokah. Karena banyak orang yang umur panjang tidak barokah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah dan diberi kesempatan umur kita itu panjang dan umur yang barokah. Itu yang kita mohonkan sama Allah. Saya sendiri sudah 71 umur saya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat kepada kita semuanya. Barakallahu lakum jami'an, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.